Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kita ketemu lagi di Barakuda Channel, tempat kita berbagi informasi-informasi menarik yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan membahas tentang masjid-masjid dengan gaya arsitek yang unik dan luar biasa. Tapi sebelum masuk ke videonya, silakan tekan tombol subscribe dan like videonya. Bantu kami untuk bangun channel ini agar cepat berkembang dan semakin semangat untuk membuat video-video terbaik lainnya. Liburan tidak melulu harus pergi ke tempat hiburan atau destinasi wisata alam. Berbagai tempat wisata religi juga menarik untuk kita kunjungi. Misalnya dengan berziarah atau menjelajahi masjid-masjid di Nusantara. Masjid adalah tempat ibadah bagi umat muslim. Pada umumnya, masjid dibangun untuk menampung ratusan bahkan ribuan jemaat muslim. Kebanyakan masjid dibangun dengan arsitektur yang relatif seragam. Di Indonesia, ada beberapa masjid yang dibangun memiliki arsitektur indah dan unik, yang membuat orang-orang terkagum dari desain dan arsitektur masjidnya. Yang pertama, Masjid As-Safinatun Najah di Semarang. Dibangun sejak tahun 2015, Masjid Safinatun Najah sempat menjadi perbincangan netizen karena keunikannya yang berbentuk seperti kapal Nabi Nuh. Terletak di Jalan Kiai Padak, Kelurahan Podorejo, Kecamatan Ngalian, Semarang. Masjid ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Semarang. Selain arsitekturnya yang mengagumkan, masjid ini juga terletak di tengah kolam, sehingga tampak mengapung. Bangunan masjid pun terletak di tengah hamparan sawah, sehingga pemandangan yang ditawarkan sangatlah menarik. Masjid Safinatun Najah terdiri dari 4 lantai. Di lantai pertama, terdapat fasilitas umum yang dapat digunakan oleh pengunjung seperti aula, tempat wudhu, dan toilet. Meski kelengkapannya sama dengan masjid pada umumnya, fasilitas di masjid ini memiliki desain yang sangat menarik. Di lantai 2 masjid ini, pengunjung yang datang dapat melaksanakan sholat. Sementara itu, di lantai 3 dipergunakan untuk perpustakaan. Dan di lantai 4 terdapat area rooftop yang bisa kita gunakan untuk menikmati pemandangan sekitar masjid dari ketinggian. Gimana? Menarik bukan? Yang kedua, Masjid Al-Irsyad Bandung. Terletak di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Masjid ini dibangun pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2010. Merupakan salah satu karya terbaik sang arsitek Bapak Ridwan Kamil. Bentuk masjid ini sekilas hanya seperti kubus besar. Konsep ini terinspirasi dari Masjidil Haram dan Ka'bah yang berbentuk kotak. Dari luar terlihat garis-garis hitam di sekujur dinding masjid. Di siang hari, cahaya alami matahari akan menembus ke ruang dalam. Pada momen ini, cahaya tersebut terlihat seperti sebuah elemen digital yang membentuk 2 kalimat syahadat. Dan pada malam hari, cahaya dari dalam masjid akan memancar keluar, membentuk kaligrafi syahadat yang berpendar. Wow, luar biasa menarik bukan? Masjid ini tidak memiliki tiang atau pilar di tengah untuk menopang atap, sehingga terlihat begitu luas. Hanya 4 dinding yang menjadi pembatas sekaligus penopang atapnya. Yang mana sisi di dinding tersebut memiliki celah-celah angin yang menjadikan sirkulasi udara di ruang masjid begitu baik. Di bagian atapnya, terdapat 99 kotak persegi yang merupakan lampu penerang melambangkan Asmaul Husna. Uniknya, tempat di ujung setiap kotak terdapat guratan yang membentuk satu asma Allah. Pada malam hari, kita akan menyaksikan keindahan 99 kotak persegi itu memancarkan 99 nama Asmaul Husna. Karena keunikannya, masjid ini menjadi salah satu ikon Kabupaten Bandung Barat. Nah,
Apa masih nggak tertarik mengunjungi masjid yang unik dan megah ini? Yang ketiga, Masjid Quba 99 Asmaul Husna, Makassar. Masjid paling unik di Indonesia berikutnya adalah Masjid 99 Quba. Masjid ini terletak di dekat tepian Pantai Losari di Makassar. Tepatnya berada di kawasan CPI, Center Point of Indonesia, dan menjadi salah satu ikon dari kota Makassar yang wajib kita kunjungi. Masjid satu ini merupakan salah satu mahakarya dari Bapak Ridwan Kamil. Kubah yang ada di masjid ini memang berjumlah 99 yang ditata rapi dan bertingkat, yang mana terinspirasi dari jumlah Asmaul Husna yang merupakan nama Allah, dan menjadikan masjid ini memiliki arsitektur yang menawan. Bangunan masjid ini memiliki luas bangunan sekitar 72 kali 45 meter. Dengan warna masjid ini dominan dengan warna cerah seperti merah, orange, dan kuning. Keindahan dari masjid ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Disinyalir pembangunan masjid dengan arsitek bangunan terunik ini menelan biaya mencapai hampir 160 miliar rupiah untuk selesai. Wow, merupakan jumlah nominal yang fantastis, bukan? Buat teman-teman yang berkunjung ke Makassar, kalian wajib menyempatkan berkunjung ke tepian Losari kawasan CPI Masjid Asmaul Husna, karena tampak begitu megah dan indah saat kamu melihatnya secara langsung. Yang keempat adalah Masjid Tiban Malang. Masjid Tiban berada di Jalan Wahid Hasim dan Anggur, Desa Sanan Rejo, Kecamatan Turan, Kabupaten Malang. Tiban berasal dari bahasa Jawa, tiba, yang artinya jatuh. Maksudnya, berdasarkan mitos yang ada, masjid ini secara tiba-tiba ada di tengah masyarakat dibangun dalam satu malam. Namun terdapat bantahan terhadap mitos itu. Juga disampaikan pengurus masjid melalui tulisan besar yang dipajang di depan masjid. Berikut tulisan tersebut. Apabila ada orang yang mengatakan ini adalah pondok Tiban atau pondok yang muncul sendiri dibangun oleh jin, itu tidak benar. Karena bangunan ini adalah pondok pesantren Salafiyah Biharu Asali Fadalur Rahmah yang murni dibangun oleh para santri dan jemaah warga sekitar. Masjid Tiban dibangun sejak tahun 1987 hingga 1992, yang mana masjid ini sebenarnya adalah pondok pesantren atau yang biasa disebut Bibaa Fadlah. Bangunan utamanya memiliki 10 lantai. Adapun lantai 1-4 digunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan harian para santri. Lantai 5 dan 6 digunakan untuk ruangan keluarga. Lantai 7 digunakan sebagai pertokoan yang menjual kebutuhan santri dan dikelola oleh santriwati. Lantai 10 digunakan sebagai rooftop. Lift dan tangga menjadi akses untuk menuju ke tempat masing-masing lantai. Gaya arsiteknya merupakan perpaduan dari arsitektur Timur Tengah, India, dan Tionghoa. Ornamen-ornamen yang dipadukan dari 3 kebudayaan itu membuat Masjid Tiban tidak layaknya sebuah masjid pada umumnya. Karena pada pintu masuk sebelah kanan bangunan terdapat sebuah ruangan seperti penginapan. Hiasan yang terdapat pada interior ruangan ini seperti interior pada sebuah penginapan. Bahkan terdapat meja kursi yang unik. Arsitektur Masjid Tiban mulai membangun pos depan masjid tampak seperti candi. Pembangunan kubah-kubah Masjid Tiban dibangun dengan gaya India yang berornamen ukiran kaligrafi Arab. Pada ruangan utama Masjid Tiban terdapat tanaman yang besar, serta akuarium yang berisi ikan-ikan air tawar. Jadi penasaran kan kalau kalian berkunjung ke Malang, kalian wajib ke sini. Yang kelima adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Merupakan salah satu ikon Kota Padang, masjid ini merupakan salah satu destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi.
Masjid megah bernuansa adat Minang ini memiliki konstruksi bangunan yang unik dan dirancang tahan gempa. Masjid ini terletak di Jalan Katu Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Arsitektur masjid tersebut tidak memiliki kubah seperti pada masjid-masjid pada umumnya. Pada ujung kiri dan kanan, masjid raya ini berbentuk lancip, yang mana ada 4 ujung, sehingga nampak seperti rumah gadang. Pada ukiran dindingnya terlihat sangat khas adat Minangkabaunya. 4 sudut lancip dari atas masjid raya ini memiliki arti yang islami, yang merupakan wujud simbolik 4 kain yang digunakan oleh Khulafaur Rasyidin untuk memindahkan batu dari surga, yakni Hajar Aswad. Selain itu, maksud dari atap yang tidak ada kubahnya adalah wujud dari adat yang didasarkan atau disyariatkan oleh agama Islam, di mana dasar yang digunakan sesuai Al-Quran dan Hadits. Masjid ini dapat menampung banyak jemaah, yaitu sekitar 20.000, dan didesain tahan gempa, yakni ketahanan terhadap gempa yaitu 10 magnitudo. Wow, luar biasa. Jadi jika kalian mengunjungi Padang, kalian wajib kesini. Nah, itulah tadi beberapa masjid di Indonesia dengan desain yang unik dan menarik. Mana yang menurut kalian paling menarik? Silahkan komen di bawah. Atau mungkin ada masjid-masjid unik di daerah kalian yang menarik untuk dibahas? Silahkan komen di bawah, biar kita sama-sama bahasnya di video berikutnya. Cukup sekian untuk video kita hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya juga ya. Nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi tiap kami mengupload video-video terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.